Saat Pak Lo Keng Hong buka jual saham dari 50 juta menjadi 1 triliun di tabungan. Pada halaman investor memberitakan bahwa Pak Lo Keng Hong hampir selalu menarik perhatian. Salah satunya yang mendapat sorotan pada tahun 2023 adalah mengenai pengalamannya menjual saham PT Panin Finansial Tbk atau PNLF dan PT Petrosi Tbk atau PTRO. Hari ini dari Kupas Saham akan mengupas PNLF atau Panin Finansial Terbuka. Kita kupas PNLF. Kita lihat PNLF ini didirikan pada tanggal 19 Juli 1974 dan dicatat pada bursa saham di 14 Juni di tahun 1993. PNLF bergerak pada sektor keuangan yang kegiatan utamanya meliputi penyediaan jasa konsultasi bisnis, manajemen, dan administrasi kepada masyarakat umum. Kita lihat pendapatan dari PNLF dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2000 132,5. Di tahun 2003 697,6. Di 2006 1628,8. Di 2010 2422,1. Di 2015 4343,1. Di 2019 4519,5. Di 2022 2715,0. Jadi untuk PNLF dari tahun 2000 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan. Kita lihat aset dari PNLF. Apakah di setiap tahunnya akan mengalami kenaikan atau semakin berkurang. Untuk tahun 2000 1,3. Di tahun 2006 5,1. Ini saya acak ya. Jadi di tahun 2010 8,1. Di tahun 2017 26,4. Di 2021 asetnya naik menjadi 33,1. Di 2022 asetnya menjadi 33,8. Kalau melihat dari aset, PNLF mengalami kenaikan. Untuk harga saham PNLF di 264 dengan nilai PER-nya 5,48 dan PBV-nya adalah 0,32. Untuk PNLF harga 264 masih terasa murah ya. Kita lihat earning per share atau disebut dengan EPS dari periode 2020 sampai 2023. Untuk tahun 2020 EPS-nya adalah 58. Di 2021 41, di 2022 56, di 2023 59. Jadi untuk EPS-nya dari PNLF ini masih tergolong jalan di tempat ya, tidak naik dan juga tidak turun. Kita lihat liquidity-nya dari debt equity ratio atau disebut dengan DER atau disebut dengan utangnya perusahaan itu sebesar 14,62%. Jadi masih di bawah 50% dari utang perusahaan. Jadi untuk perusahaan PNLF ini masih aman ya. Untuk dividen atau pemberian keuntungan kepada investor itu terakhir pada tahun 2022. Jadi untuk 2023 dividennya PNLF ditiadakan. Kita lihat grafik teknikalnya.
Untuk PNLF nilai terendah adalah 128 selama melantai di bursa saham, dan nilai tertingginya adalah 775. Untuk PNLF rata-rata di angka di bawah 446 dari 128 sampai 446. Itu adalah rank PNLF selama melantai. Kita lihat time frame 1 tahun. Kalau dilihat 1 tahun, PNLF mengalami kenaikan di bulan Januari 2023, dan untuk sekarang sudah mengalami penurunan. PNLF patahan pertama atau dia udah mulai turun itu di 382. Ini PNLF sudah kelihatan turun, dan untuk titik tertinggi berikutnya di 408, dan berikutnya titik tertingginya di 368 dan 290, naik lagi di 306, dan naik lagi di 318. Ya, di 318 ini adalah breakoutnya, dia nggak mampu naik, jadi dia mengalami penurunan untuk PNLF. Jadi untuk teman-teman kupas saham, kalau apabila ingin membeli PNLF, untuk secara fundamentalnya dia baik sekali karena perusahaan ini bertumbuh, tetapi untuk teknikalnya dia mengalami sedang turun atau disebut dengan downtrend, atau harganya sedang turun ya. Jadi kalau mau beli ya, ini memang murah, cuman kita harus sabar untuk menunggu harganya menjadi naik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kupas saham PNLF